Bagi sebagian besar dari kita, pergi ke sekolah cuma soal bangun pagi, pakai seragam, lalu naik motor atau angkot. Tapi bayangkan kalau setiap hari untuk bisa duduk di bangku kelas, kamu harus mempertaruhkan nyawa. Memanjat tebing setinggi ratusan meter, menyeberangi sungai deras hanya dengan seutas tali, atau bahkan belajar sambil menunggu kemungkinan sekolahmu diserang. Ini bukan adegan film, ini kenyataan yang dijalani ribuan anak di berbagai belahan dunia hari ini juga. Selamat datang kembali di video kali ini. Kita akan membongkar 10 sekolah paling berbahaya di dunia, dari yang mengancam nyawa lewat medan ekstrim, sampai yang pernah jadi lokasi tragedi yang mengguncang dunia. Duduk yang tenang karena beberapa fakta di video ini benar-benar sulit dipercaya. Kita akan mulai dari bahaya alam paling ekstrim, lalu perlahan naik ke kasus-kasus yang melibatkan konflik dan kekerasan nyata. Tonton sampai nomor 1 karena itu adalah salah satu tragedi pendidikan paling gelap dalam sejarah modern. Nomor 10, Jembatan Kawat Nepal. Di pedalaman Nepal, sungai-sungai pegunungan bisa berubah jadi arus ganas dalam hitungan jam saat musim hujan tiba. Berjalan kaki menyeberang jelas mustahil, solusinya anak-anak di sana menggunakan apa yang disebut tarpul, jembatan kawat sederhana yang mereka lewati dengan bergelantungan di sebuah keranjang atau katrol kayu. Tidak ada sabuk pengaman, tidak ada jaring penyelamat di bawah. Satu genggaman tangan yang lepas dan risikonya adalah cedera serius atau bahkan kematian. Tapi bagi anak-anak ini tidak ada pilihan lain, kawat itu adalah satu-satunya jalan menuju pendidikan. Nomor 9, penembakan di Santa Fe High School, Amerika Serikat. Pada 18 Mei 2018, hari yang harusnya biasa saja berubah jadi mimpi buruk di Santa Fe High School, Texas. Seorang siswa berusia 17 tahun membuka tembakan di dalam kelas seni, menewaskan 8 siswa dan 2 orang guru. Belasan orang lainnya terluka sebelum polisi berhasil melumpuhkan pelaku. Insiden ini menjadi salah satu penembakan sekolah paling mematikan dalam sejarah Amerika Serikat dan memicu perdebatan nasional tentang keamanan sekolah. Bertahun-tahun setelah kejadian, komunitas Santa Fe masih bergulat dengan trauma mendalam. Sebuah pengingat bahwa di beberapa negara, ancaman di sekolah tidak datang dari alam, tapi dari dalam gedung itu sendiri. Nomor 8, sekolah di kaki Gunung Merapi, Indonesia. Gunung Merapi adalah salah satu gunung berapi paling aktif di dunia. Dan di kaki gunung ini, ribuan anak tetap bersekolah seperti biasa. Meski ancaman erupsi bisa datang kapan saja. Letusan besar akhir tahun 2010 tercatat menelan banyak korban, termasuk anak-anak usia sekolah. Bagi keluarga di sekitar Merapi, gunung ini bukan cuma pemandangan indah di latar belakang. Ini adalah ancaman yang hidup berdampingan dengan rutinitas belajar mereka sehari-hari, lengkap dengan sirine tanda bahaya dan jalur evakuasi yang harus dihafal di luar kepala. Nomor 7, zipline maut di Kolombia. Di pedesaan Kolombia, sejumlah anak menempuh perjalanan ke sekolah dengan cara yang terdengar seperti wahana taman bermain ekstrim, meluncur di zipline sepanjang ratusan meter dengan kecepatan yang bisa menyentuh puluhan kilometer per jam. Yang membuatnya makin mengerikan, anak-anak yang punya adik kecil terkadang harus membawa mereka serta, dimasukkan ke dalam karung, lalu meluncur bersama di ketinggian yang sama. Satu kesalahan kecil dalam pengait atau kabel yang aus, akibatnya bisa fatal. Nomor 6, Desa Tebing Atuler, Sichuan, Tiongkok ini mungkin salah satu rute sekolah paling terkenal dan paling ekstrem di dunia. Di Desa Atuler, Provinsi Sichuan, satu-satunya jalan menuju sekolah adalah memanjat tebing setinggi sekitar 800 meter menggunakan tangga-tangga kayu dan rotan yang menempel di dinding batu. Anak-anak di sana harus mendaki selama kurang lebih 90 menit, berpegangan langsung pada bebatuan tanpa alat pengaman sama sekali. Saking berbahayanya, sekolah menerapkan sistem asrama supaya anak-anak tidak perlu melakukan pendakian maut itu setiap hari, cukup 2 kali dalam sebulan. Foto-foto pendakian ini sempat viral dan mengundang perhatian dunia, hingga akhirnya otoritas setempat turun tangan membangun tangga logam yang lebih aman. Nomor 5, sekolah di zona cincin api. Filipina berdiri tepat di atas cincin api Pasifik, jalur yang paling rawan gempa dan letusan gunung berapi di dunia.
Setiap tahun, negara ini juga diterjang puluhan badai tropis dan topan. Bayangkan gempa besar terjadi tepat saat ribuan siswa sedang mengikuti upacara bendera di hari pertama masuk sekolah. Itulah yang benar-benar terjadi di sejumlah sekolah dasar di Filipina Selatan. Bangunan retak, ancaman tsunami diumumkan, dan puluhan siswa mengalami cedera bukan karena reruntuhan, tapi karena kepanikan massal dan saling berdesakan saat berusaha menyelamatkan diri. Nomor 4, Strawberry Mansion High School, Amerika Serikat. Namanya terdengar manis, Strawberry Mansion. Tapi sekolah menengah di Philadelphia ini pernah dijuluki salah satu sekolah paling berbahaya di negara bagian Pennsylvania. Selama 5 tahun berturut-turut berada di lingkungan dengan angka kriminalitas tinggi, sekolah ini pernah mencatat puluhan insiden dalam 1 tahun ajaran saja, mulai dari perkelahian, intimidasi, hingga penyerangan terhadap guru. Untuk mengatasinya, pihak sekolah memasang puluhan kamera CCTV dan menerapkan pemeriksaan senjata di setiap pintu masuk. Tapi bahkan dengan pengamanan seketat itu, sejumlah insiden tetap tidak sepenuhnya bisa dicegah. Nomor 3, Space Bona High School, Cape Town, Afrika Selatan. Di Athlone, Cape Town, ada sebuah sekolah menengah bernama Space Bona yang lokasinya berada tepat di tengah wilayah rawan kekerasan geng. Pada tahun 2013, seorang siswa tewas ditembak oleh sekelompok geng saat berada tak jauh dari area sekolah. Kejadian itu membuat banyak orang tua ketakutan dan enggan mengirim anaknya ke sekolah untuk sementara waktu. Bagi siswa-siswi di Space Bona, ancaman kekerasan geng bukan sekadar berita di televisi. Itu adalah bagian dari kenyataan yang mereka hadapi setiap kali melangkah keluar rumah menuju sekolah. Nomor 2, sekolah di Acapulco, Meksiko. Acapulco, Meksiko dikenal dunia sebagai salah satu kota dengan tingkat kekerasan terkait narkoba tertinggi. Dampaknya merambat sampai ke sekolah-sekolah di kota ini. Sejumlah laporan menyebutkan murid-murid di beberapa sekolah di Acapulco terlibat dalam jaringan pengedaran narkoba, bahkan kasus kekerasan di dalam lingkungan sekolah itu sendiri. Yang lebih mengejutkan, staf dan tenaga pengajar di beberapa sekolah mengaku pernah mengalami intimidasi, ancaman kekerasan, bahkan penculikan yang dilakukan oleh murid mereka sendiri. Bagi sebagian guru di sana, mengajar bukan lagi sekadar profesi, tapi juga pertaruhan keselamatan setiap hari. Nomor 1, penculikan massal di Chibok, Nigeria, dan inilah yang menempati posisi puncak tragedi yang mengguncang dunia dan masih membekas hingga hari ini. Pada malam tanggal 14 April 2014, sekelompok militan bersenjata menyerbu sebuah sekolah menengah. Pemerintah, khusus perempuan di kota Chibok, Nigeria. Mereka menembaki penjaga, membakar sejumlah bangunan, lalu mengangkut lebih dari 270 siswi menggunakan truk ke dalam hutan. Kelompok militan Boko Haram yang menentang pendidikan model barat diduga menjadi dalang di balik penculikan massal ini. Kejadian ini memicu kemarahan dan perhatian dunia internasional, melahirkan gerakan global bertagar Bring Back Our Girls yang bahkan disuarakan oleh tokoh-tokoh dunia. Sebagian siswi berhasil melarikan diri di malam kejadian, sebagian lain dibebaskan bertahun-tahun kemudian lewat proses mediasi. Namun hingga hari ini, sebagian dari mereka masih belum ditemukan. Chibok bukan cuma soal satu sekolah atau satu negara. Ini pengingat brutal bahwa di beberapa titik di dunia, keinginan sederhana untuk belajar dan mengejar cita-cita masih harus dibayar dengan risiko nyawa. Dari tebing curam di Tiongkok, sungai deras di Nepal, sampai tragedi kemanusiaan di Nigeria, 10 kisah ini menunjukkan satu hal yang sama. Pendidikan yang selama ini kita anggap biasa saja, ternyata adalah kemewahan yang diperjuangkan mati-matian oleh jutaan anak lain di belahan dunia berbeda. Kalau video ini membuka mata kamu, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Tulis di kolom komentar, menurut kamu dari 10 sekolah tadi, mana yang paling bikin merinding? Sampai jumpa di video berikutnya.